Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Eko Santoso. Saya berasal dari SMK Negeri 4 Dumai dengan jurusan Teknologi Energi Biomasa. Dan saya ditempatkan PKL di daerah Tandun, Tapung Hulu, Kampar. Di sini saya di bagian biogas ya teman-teman, biogas Tandun. Di video ini saya akan menjelaskan dan mengajari teman-teman tentang biogas plant dan perkenalkan alat beserta fungsinya. Mari kita ke lapangan ya teman-teman, sikat terus. Baiklah teman-teman, kita sudah memasuki tahap pertama pada proses pembangkit listrik tenaga biogas ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, air limbah dari PKS langsung keluar ya teman-teman. Air limbah tadi keluar dan masuk ke dalam bak pipet. Di bak pipet ini suhunya 70 sampai 80 derajat Celcius ya teman-teman. Cukup panas sekali dan membutuhkan untuk pendinginan suhu atau penurunan suhu. Di bak pipet ini ada dua fungsi ya teman. Yang pertama yaitu pengutipan minyak oleh orang PKS, dan yang kedua yaitu penurunan suhu ya teman-teman. Nah, di bak pipet inilah bak PKS tadi masih banyak mengandung minyak dan tidak boleh masuk ke dalam kolam lagon. Maka disinilah dikutip kembali minyak tersebut ya teman-teman. Setelah di bak pipet tadi kita masuk ke bak cooling pond atau bak pendingin ya teman-teman. Setelah di atas pengutipan minyaknya, di bawah juga ada pengutipan minyaknya, yaitu bak cooling pond. Suhu di bak cooling pond ini yaitu 60 sampai 70 derajat Celcius. Karena lagon cuma menerima suhu 50 sampai 60 derajat Celcius, maka didinginkan di bak cooling pond ini. Di bak cooling pond ini memiliki tiga fungsi ya teman-teman. Yang pertama pengutipan minyak oleh orang PKS, yang kedua penurunan suhu, yang ketiga pengendapan kotoran seperti cangkang, fiber, dan selat. Kolam lagon atau anaerobic digester biogas ini cuma menerima minyak 1,2% sampai 2% saja ya teman-teman. Karena di sini minyak yang terlalu banyak, maka dikutip kembali oleh orang PKS. Baiklah teman-teman, setelah di bak cooling pond ini masuk kita ke bak feeding dan alat-alat lainnya. Cus teman-teman. Setelah di bak cooling pond tadi, pome dialirkan menuju bak feeding. Sebelum bak feeding terdapat namanya bak kontrol ini teman-teman, yang berfungsi untuk mengeksekusi apabila terjadi penyumbatan pada pipa yang dialirkan ke bak feeding. Penyumbatan ini sering terjadi, ada tangkos yang masuk dan terjadi penyumbatan pada pipa yang dialirkan ke bak feeding ya teman-teman. Setelah di bak kontrol ini kita masuk teman-teman, setelah di bak cooling pond dan bak kontrol, kita masuk ke dalam bak feeding ya teman-teman. Kita masuk ke tahap bak feeding. Di bak feeding ini temperaturnya 50 sampai 60 derajat Celcius, pH-nya 3 sampai 5, COD-nya 40.000 sampai 55.000 ya teman-teman. Nah, di bak feeding ini terdapat namanya saringan. Saringan ini berfungsi untuk menyaring kotoran atau limbah padat yang ikut dari bak cooling pond. Kadar minyak yang masuk di bak cooling pond ke bak feeding ini hanya 1,5 sampai 2% aja ya teman-teman. Nah, selebihnya apabila di bak feeding ini kadar minyaknya melebihi 2%, maka kita lapor ke orang PKS agar minyak yang di bak feeding tersebut. Oke teman-teman, setelah di bak feeding tadi terdapat namanya pompa feeding. Ada dua pompa feeding di sini teman-teman untuk memompa air limbah tadi masuk ke dalam lagon. Dengan masing-masing kapasitasnya yaitu 20 meter kubik per jam teman-teman. Ya, pakai laju hidupnya teman. Nah, di sini terdapat dua pompa feeding tadi teman-teman. Air limbah dipompa, kemudian ditembakkan di sudut terjauh pada kolam lagon. Panjang kolam ini yaitu 110 meter, lebarnya 54 meter, tingginya 8 meter, dan kedalamannya 6 meter. Tekanan dari kolam lagon ini 1,2 bar. Dan yang hitam ini namanya cover geomembran ya teman-teman, dengan ketebalan 1,5 mm. Dan ini namanya safety valve. Safety valve ini ada 3 jenis dengan panjang yang berbeda. Yang pertama 7 meter, yang kedua 7,5 meter, dan yang ketiga 8 meter.
yang berfungsi untuk membuang gas apabila kolam lagon ini sudah mencapai tekanannya yaitu 1,2 bar. Volume dari kolam lagon ini yaitu 24.000 meter kubik, teman-teman. Setelah di kolam lagon, mari kita ke peralatan berikutnya, teman-teman. Yang berfungsi untuk mengaduk gas lama dengan gas baru, memecah lumpur di dasar kolam lagon dan memecah minyak di permukaan air lagon. Retrum gas ini on-nya 20 menit, off 40 menit ya teman-teman. Cara kerjanya ini menyedot gas lalu dibuangkan ke dalam atau ke dasar kolam lagon, teman-teman. Di kolam lagon itu terdapat tameng-tameng atau diffuser ya teman-teman, namanya diffuser. Nah teman, setelah itu kita masuk ke alat berikutnya. Baiklah teman-teman, setelah diretum gas, kita memiliki pompa underflow atau pompa lumpur yang berfungsi untuk menghisap lumpur yang ada di dasar kolam lagon agar tidak terjadi pendangkalan ya teman-teman. Yang kerjanya ini yaitu 2 jam dalam sehari. Kenapa tidak setiap hari bekerja untuk membuang lumpur? Karena lumpur tersebut adalah tempat tinggal bakteri ya teman-teman, tidak bisa dihisap atau dihabiskan. Kata jam kerja dari underflow ini yaitu 2 jam dalam sehari. Sip. Blower ini berfungsi untuk menghisap dan mendorong gas ya teman-teman. Di sini terdapat 2 blower, yang mana blower A dan blower B. Blower ini menghisap gas dari kolam lagon yang dituju atau diarahkan ke tong scrubber. Sebelum masuk ke dalam blower, terdapat namanya water trap. Water trap ini berfungsi untuk perangkap air. Sebelum masuk ke blower, air akan jatuh ke dalam water trap. Baiklah teman-teman, karena ini gas, tentu penyebab kebakaran lebih tinggi karena kita mengantisipasi agar tidak terjadi kebakaran. Dan ini di sini ada namanya flame arrestor ya teman-teman. Flame arrestor ini berfungsi untuk memutus jalur gas apabila terjadi kebakaran pada jalur pipa gas ya teman-teman. Flame arrestor ini cara kerjanya, apabila api tersebut sudah mencapai flame arrestor ini, maka di dalam flame arrestor itu ada jaringan atau saringan, jaring-jaring dia, dan yang membakar saringan tersebut untuk melelehkan peredam tadi. Peredam itulah yang memblok agar api tersebut tidak masuk ke dalam lagon. Ini terdapat namanya bak overflow. Bak overflow ini berfungsi untuk menjaga level air limbah di dalam kolam lagon ya teman-teman. Limbah yang sudah dipakai dan sudah menjadi gas tadi, maka air limbah tersebut dibuang ke bak overflow ini dengan gaya gravitasi. Setelah itu di bak overflow ini maka dengan dipompa oleh pompa celup dan dibuang ke kolam 1 PKS limbah tersebut tadi agar untuk menjadi pupuk. Di sini terdapat 2 pipa out gas. Yang pertama untuk blower A dan yang kedua pipa yang kedua untuk return gas. Di sini terdapat 2 pipa oranye yang mana tempat masuknya limbah yang dari bak feeding tadi ditembakkan ke dalam dasar lagon. Dan terdapat juga pipa kuning untuk gas outnya yang dihisap oleh blower 2 atau blower B. Sebelum masuk blower terdapat juga namanya flame arrestor, water trap, baru setelah itu masuk blower. Setelah gas dihisap oleh blower dan gas out dengan 2 buah pipa kuning menuju ke dalam tong scrubber. Oke teman-teman, setelah dari lagon gas tadi dihisap oleh blower, lalu blower gas menuju tong scrubber. Ini namanya tong scrubber teman-teman. Dalam tong scrubber itu terdapat namanya packing media. Packing media ini berfungsi untuk tempat tinggal bakteri. Nama bakterinya adalah Thiobacillus ya teman-teman. Di packing media inilah berfungsi untuk menyaring gas juga. Mari kita lihat di
samping tong scrubber juga terdapat namanya tangki MW. Tangki MW ini untuk mengisi air ke dalam tong scrubber. Air tersebut diambil di bak overflow tadi teman-teman. Di scrubber juga memiliki batasan air. Batasan air itu berfungsi agar air tidak masuk ke dalam jalur gas. Ya teman-teman, jalur gas yang itu. Scrubber juga memiliki tembakan spray dan flash ya teman-teman, yang berfungsi untuk spray menyegarkan bakteri dan melarutkan H2S teman-teman. Yang flash untuk menembak sulfur yang sudah mengeras atau membeku di packing media dan tong scrubber. Fungsi dari tong scrubber ini adalah menurunkan H2S dan menaikkan kualitas gas metan yang dibutuhkan oleh engine. Pipa ini yang dari lagon ya teman-teman. Pipa ini yang dari gas dari lagon menuju ke tong scrubber paling atas. Setelah ini gas out lalui di sini. Ini pipa outnya menuju HE dan disalurkan ke engine. Mari teman-teman kita lihat PTU ikut nih. Baiklah teman-teman, di ruangan inilah tempat pompa sirkulasi tersebut berada. Di sini terdapat namanya water level atau level air untuk melihat batasan air atau level air pada tong scrubber ya teman-teman. Nah, di sini juga ada namanya pompa sirkulasi. Di sini tempatnya pompa sirkulasi tersebut untuk menembak dan spray ya teman-teman. Karena ini sudah tidak berfungsi lagi, maka tidak digunakan kembali ya teman. Gas yang keluar dari scrubber tadi tidak langsung masuk ke engine ya teman. Namanya HE, heat exchanger, atau pertukaran panas menjadi dingin. Fungsi HE ini adalah untuk mengeringkan gas dengan cara mendinginkan dan menjaga temperatur gas dengan gas itu sendiri. Kenapa harus masuk ke HE dulu? Karena engine membutuhkan gas yang temperaturnya 35 sampai 40 derajat. Untuk memenuhi keinginan engine tadi, maka gas tadi didinginkan di HE. Sebelum di HE gas itu temperaturnya 60 derajat Celcius ya teman. Karena tidak sanggup untuk masuk engine, maka ada namanya HE di sini. Di HE inilah gas didinginkan dan ada juga air yang masuk yang dari chiller. Setelah di HE kita masuk nanti ke chiller ya teman-teman. Oke teman, di HE ini memiliki air. Inilah pipa biru ini adalah pipa air yang dialirkan oleh chiller ya teman. Gas tersebut. Pipa ini pipa air untuk mendinginkan gas. Baik teman, kita sudah sampai di chiller. Inilah chiller yang berfungsi untuk mendinginkan air yang disalurkan ke HE. Air tersebut masuk ke dalam kompresor, lalu didinginkan dan disalurkan lagi ke HE. Begitu juga seperti sirkulasi cara kerjanya. Setelah dari HE, air panas lalu didinginkan dan masuk ke HE. HE panas masuk lagi ke chiller, lalu didinginkan dan masuk lagi ke HE. Setelah dari HE chiller, lalu gas tersebut diisap oleh blower. Setelah blower barulah dimasukkan ke dalam engine gas. Teman-teman, ini malam untuk gasnya masuk ke engine. Karena engine membutuhkan gas metan dan temperatur gas yang stabil ya teman, maka dibantu dengan HE dan chiller. Gas yang masuk ke dalam engine ini di suhunya 35 sampai 40 derajat Celcius. Baik teman-teman, setelah itu marilah kita bersama-sama untuk melihat mesin penggeraknya ya. Oke, ayo. Quaster teman-teman, Quaster 16 silinder dengan bahan bakar biogas tersebut dengan menghasilkan daya 1050 kW teman-teman, dengan kapasitas RPM 1500. Untuk mesin ini yaitu SFDM 560 ya teman-teman, SFDM 560.
lanjut. Apabila ada kata-kata saya yang salah dan omongan yang berbelit-belit, saya mohon maaf ya teman, karena di sini saya baru belajar dan saya di sini PKL. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, baiklah. Aduh, salah. Hai, penurunan suhu dan guys, maka penyebab kebakaran itu lebih tinggi ya teman-teman. Untuk mengantisipasi namanya HE, head exit. Di sini terdapat namanya HE, head